Apa nikmat hidup itu? Yuk kita akan bahas kali ini di episode kali ini. Tetapi sebelum kita bahas, seperti biasa, please support Papa Chang dengan subscribe supaya YouTube channel ini tetap bisa eksis dan grow. Oke, subscribe, loncengnya dibunyiin. Kali ini kita akan mengundang sahabat saya yang akan berbicara tentang nikmat hidup. Pertanyaannya, apakah nikmat hidup Anda dengan nikmat hidup teman saya sama? Ikutin Survival Talk kali ini. Halo bro. Halo bro. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Thank you. Salam bertahan hidup. Salam tahan hidup. Selamat datang juga di Madam Chang Manyar. Thank you for coming. Terima kasih udah diundang. Yuk. Teman saya ini orang yang luar biasa, yuk kita tanyain. Apa nikmat hidup itu? Nikmat hidup ya sebetulnya kan sederhana ya. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan menjadi yang memang your desire untuk kamu jalankan, ya itu udah nikmat tuh. Jadi definisinya itu nikmat hidup menurut kamu bro adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Itu nikmat ya? Oh, iya. Jadi karena di luar orang ini begini loh, di luar sana mungkin nikmatnya orang itu standarnya makan enak, naik mobil bagus, liburan naik pesawat, ya kan, tidur di hotel yang enak, itu nikmat. Ya itu kalau memang buat dia itu adalah satu kenikmatan yang bisa membuat hatinya senang, bahagia, ya. Karena begini loh bro. Waktu kamu menjalankan itu kan kita sempat telepon. Waktu itu kamu berada di Spain, saya di Kroasia. Kita telepon-teleponan. Iya. Ingat ya. Iya. Malam-malam. Iya, malam-malam. Ini ada curhatnya sama-sama telepon. Karena begini, menurut saya saya belum masuk ke levelnya kamu untuk bisa menikmati hidup seperti itu. Bayangin, berapa orang kepingin bisa jalan-jalan ke luar negeri, benar nggak? Iya. Dan apa yang kamu lakukan juga nggak murah. Sudah jalan-jalan ke luar negeri, jalan kaki lintas Spain, 700 km jalan kaki. Kayak orang nggak punya kerjaan gitu loh bro. Dan you doing it, you enjoy it, dan bagi kamu itu nikmat. Nikmat sekali. Oh my god. Apresiasi dulu dong. 700 kilo my man. Ya, officially nggak segitu sih. Officially kalau diukur itu memang 780. Officially, jadi jalannya ini yang dilakukan oleh my bro ini itu namanya Camino de Santiago. Camino de Santiago. Itu itu jalurnya itu ada banyak. Okay. Yang aku jalani itu yang jalur utama French Way dari San Jean Pied de Port sampai ke kota Santiago itu officialnya 780 kilo. Oke. Okay. Tapi yang aku jalanin itu sekitar 650-an lah. Karena ada race day. 650, 650, 650, lapek gocap kilo, friend. Oh my god, still apresiasi. Saya suruh jalan 10 kilo aja pegel kok. Ya. Siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang meracunin kamu ini? Untuk jalan kaki 600 kilo di negaranya orang itu loh. Awalnya itu kira-kira 3 tahun yang lalu, 2017. Ada orang yang tanya, kamu tahu nggak Santiago Camino itu? Coba lihat di website.
Itu jalan kaki, dia bilang. Wih, ya udah, mulai search, lihat, menarik ya. Menarik loh, jalan kaki 780 kilo itu. Langsung kepingin gitu. Cuma kepingin itu kan nggak langsung gitu. Ayo jalan gitu. 2 tahun ngomong gini gitu, ya cerita-cerita sama teman-teman lain, sama maksudnya fact finding dulu toh. Iya, ngomong sama Herwina, bojoku. Ya dia bilang ya udah jalan no. Jadi Herlina istri approve dulu. Iya, tapi dia jalan dewe gitu. Jalan dewe. Awalnya gitu. Udah, terus aku mulai searching, kasih lihat. Ya kira-kira setahun setelah itu dia mulai tertarik. Ya udah mau ikut. Itu pun juga kita masih belum benar-benar serius untuk. Itu berarti tahun 2018 ya? Setahun kemudian. 2018. 2017 itu idenya, eksekusi 2019. Ya. Terus 2018 Herlina mulai tertarik untuk ikut. Oke. Ya udah. Kemudian sampai awal April 2019, I have to do it now. Mulai dari situ sudah mulai nyusun itinerary semuanya itinerary, cari tiket, terus apa saja yang harus dipersiapkan ya itu. Bagi saya belum pernah lihat orang yang terus terang karakternya kayak my friend ini ya. Duitnya banyak tapi holiday-nya jalan kaki yang dipilih. Oh my god. Ya enggak lah. Itu turun di mana di Spain-nya? Spain turun di Barcelona. Memang harus semua turun dari Barcelona mulainya. Enggak. Jadi gini, untuk jalan itu kan itu semua bebas. Orang mau jalan mulai dari mana saja bisa, kapan saja bisa, karena ini semua your own walk gitu loh, jalan sendiri. Nggak ada harus selesai dalam jangka waktu sekian, harus kapan, itu semua nggak ada. Jadi distance-nya ada, kapan jalannya terserah kamu gitu. Nah cuma pilihanku karena ya itu setelah di searching terus kita itu kan punya keterbatasan 30 hari tiket pesawat. Oh oke. Ya. Oh jadi jalannya kamu limit 30 hari itu karena disesuaikan dengan keterbatasan tiket. Ya. Sebenarnya kalau mau 1 tahun juga bisa ya, tapi sedikit lebih mahal. Bisa. Mehong. Bukan sedikit, 2 kali lipat. Sudah kesel pulangin bayar lebih mahal. Iya. Tapi sebelumnya gini loh, kalau subscriber ngeliat pasti bisa ngetik Camino di Santiago, dia pasti ada semua. Tapi saya lebih senang dengar dari kamu aja bro. So, apa yang membuat menjadi trigger? Yes. Seksinya apa sehingga kamu tertarik? Beatnya itu apa? Ya memang aku senang jalan. Aku jalan kaki senang. Itu satu. Di sini pun juga tiap minggu kan jalan. Cuma ya ada satu di April 2019 itu ada satu kejadian yang men-trigger gitu. Oke, I have to do it now. Apalagi yang ditunggu. Dan itu juga aku menemukan bahwa jalan kaki itu untukku itu bukan hanya sebagai sekedar olahraga atau apa ya. Jalan kaki itu release my tension, stress. Kadang seperti orang meditasi. Oke. Ada kok meditasi jalan. Meditasi jalan ada. Ya seperti itu. Salah satu bentuk meditasi itu ada jalan, tidur, berdiri, makan dan semua. Iya.
Jadi, wah ini mesti. Tapi siapa sih Camino itu siapa? Orang suci kah? Sandiago, Camino de Santiago. Santiago itu nama kotanya. Ya. Berarti nama itunya itu Padre Camino. Jadi gini, Santiago itu adalah nama kota tempat kita finish. Oke. Di situ ada. Camino itu apa? Camino itu apa ya? Aku lupa sih. Camino apa? Kan ditulis di Camino, oke. Nah, itu kan sebetulnya kayak pilgrim ya. awalnya ya. Napak tilas begitu loh ya. Napak tilas. Karena di Katedral Santiago itu ada makamnya yang disebut sebagai makamnya Santo Yakobus. Oke. Nah, jadi para pendeta, pastor-pastor di Eropa yang mau ziarah ke sana itu jalan kaki melewati rute ini. Oh. Rute pertama itu yang French Way ini. Berdoa di makam di katedral di situ. katedral itu. Oke. Nah, itu ceritanya itu kan udah jalur ini udah ratusan tahun. Gila ya. Iya. Jalur ini ratusan tahun. Tapi tahun. saya baru tahunya kalau nggak punya temen Peter Wang ini nggak tahu loh saya. Seriously. Iya. Nah, waktu itu pertama kali Herlina ngobrol-ngobrol mengenai ini, Mama Chang ada ngomong sama saya, gila lu, Peter mau jalan kaki di Spain. Orang-orang biasa. Responku itu pertama kali. Iya, orang-orang kan biasa tur ke Eropa. Iyalah, kalau Barcelona ya, Barcelona, Spain ini Paris. salah satu negara yang saya suka karena saya suka tapas food. And for me, Spain is one of the sexiest country we have to visit sebetulnya. Oh iya. Malah sebetulnya kalau aku bilang mau menikmati Eropa dengan murah, inilah caranya. Jalan kaki. Iya. Karena kita jalan itu dari desa ke desa. Iya, yang kebanyakan ya tur ya nggak mungkin. Tur perginya ke mall lagi. Mahal nggak sih bro ikut gini? Murah sekali kok. Oke, kalau boleh tahu itu habis berapa selama sebulan itu? Daily expense ya. Average itu antara 35 sampai 45 euro. Termasuk apa aja? 35 euro termasuk makan? Makan, tempat tinggal, cuci baju, udah. Transportasi kan kaki. FOM itu gini loh bro, yang tidak mudah berarti kamu harus berjalan yang kamu tidak mungkin dari titik A ke titik B kembali ke titik A. Berarti semua kan harus kamu bawa bro. Iya. Bawa diri sendiri aja berat sama semuanya ini. Ya, jadi gini. Ya itu seperti orang backpacking ya. Kita gandol backpack dengan ya berat mungkin 9 kilo, hampir 10 kilo. Tapi sebetulnya kalau kita mau jalan nikmat, jalan cantik lah istilahnya ya. Ada ininya, kurirnya. Oh, jadi ada orang yang Iya, backpack ini kita di hotel, di albergue itu tuh sudah ada amplop-amplop. Kita tulis next tujuan kita tuh mau di hotel mana, albergue mana. Taruh uang 5 euro di situ, gantungin di backpack kita. Kita sampai di tujuan, backpack udah nyampe duluan. Oh, jadi kita jalan orang tok ya? Iya. Awalnya aku gandol kan, wah ini harus begini toh, harus gandol. Lama-lama setelah berapa hari ya? 3 hari gitu, 4 hari, aku nggak bisa moto. Ya bukan nggak bisa moto, kadang males gitu loh. Oke, jadi gini bro, sebentar. Kalau 650 toh, kamu jalan 650, dibagi 30 hari, so everyday kamu jalan 20 kilo. Iya, average 20 kilo. Average 20 kilo. Memang kamu maintain harus 20 kilo begitu. Ada yang kadang-kadang lebih nggak? Sehari paling banyak jalan berapa kilo? Jalan yang paling jauh itu sehari 24 kilo. Ada yang cuma 16 kilo.
18, 20. Oke, taruhlah average-nya 20 kilo. Pace-nya berapa sih? 1 jam berapa sih kalau orang jalan kaki itu? Jadi 20 kilo itu kamu habiskan jalan berapa jam? Teorinya 1 jam dapat 5 kilo. 1 jam 5 kilo, so kamu 1 hari jalan cuma 4 jam. Ya, teorinya gitu. Itu kalau nggak berhenti foto-foto, kalau jalan terus gitu kan ya? Ya. Oke, 20 kilo. Jadi gini, jadi kan semua ini prosesnya nih, ada prosesnya. Saya kembali dulu. Oke, I decided April mulai book semua dan semuanya. Ketika kamu berangkat di Juanda dan kemudian masuk pesawat, apa di benak kamu? Saya penasaran banget. Ya, kamu pernah nggak waktu di pesawat itu kepikir, atau ya wis, atau nggak mikir apa-apa? enggak. Jadi gini, prosesnya itu justru mulai dari sebelum berangkat. Oke. Jadi udah persiapkan mental dan segalanya bahwa aku tahu at one point aku nih akan berpikir bahwa aku nih ngapain. Udah stop aja sampai di sini, pulang gitu loh. Ya. Kamu sadar, maybe di antara 30 hari kamu ada titik itu terendah pasti dan akan muncul. Give up. Pikiran itu pasti akan muncul. Untuk give up pasti akan muncul. So, aku mulai prepare. Nah, terus waktu berangkat di Juanda itu, ya udah biasa gitu. Cuma setelah pulangnya, aku sadar. Setelah selesai. Selesai pulang tuh aku sadar. Waktu aku berangkat, aku tuh kayaknya berpikir apapun yang terjadi, aku harus selesai gitu. Aku bisa nggak pulang, kan nggak tahu. Yes. Nggak pernah tahu, nggak pernah melakukan ini sebelumnya sendirian. Walaupun setelah 2 minggu Herina nyusul, tapi kan sendirian awal start sendirian ini yang berat. Ya ternyata pikiran itu dan benar-benar muncul di hari kedua, ya hari pertama jalan justru. Oke, so jadi pertama kali hari pertama jalan di jam keberapa? Ya, pertama jalan itu, ya hari pertama itu mau jalan pun juga udah bingung. Kapan mau jalan, start mau jam berapa, aku nggak tahu. Kita kan tidur di alberge itu seperti kayak apa ya, asrama gitu loh. Tidur bunk bed, satu ruangan banyak orang. Sama-sama gitu. feel glimmernya semua. Iya. Terus ada ngobrol. Mereka jam 6 aku udah bangun, udah breakfast. Oh, banyak yang breakfast juga, oke. Jam 8 kok belum ada yang jalan ya? Aku ya bingung, kapan yang mereka jalan? Terus nanya sama orang yang di ranjang sebelah, ya dia bilang anytime, terserah kita kok, semua karep-karepmu bebas, dia bilang gitu. Kamu biasa jalan jam berapa? Biasa aku udah jalan, tapi karena hari itu tuh rest day-nya mereka. Oke. Jadi pantesan kok nggak jalan-jalan. Iya, itu kan aku start dari kota Pamplona. Pamplona itu adalah kalau mulai dari SJPP, Saint-Jean Pied-de-Port itu adalah hari ketiga buat orang-orang. Itu rest day-nya mereka di situ, karena Pamplona juga kota besar. Nah jadi, ya wis, artinya aku mesti jalan nih. Jam 9 jalan. Mulai, dengan bingung gitu. Tapi kan udah tahu kita harus mengikuti panah-panah kuning ini toh. Pakai GPS atau cuma berdasarkan? Nah, itu di sana, di mana-mana tuh di lantai, di jalan itu ada tuh panah-panah. Sudah ada directionnya, kamu belok kiri, belok kanan, terus apa dan kadang semua. di tembok apa itu nggak, kita harusnya nggak akan miss. Oke. Tapi aku start dengan nyasar, finish dengan nyasar. Kamu kok tahu nih nyasar? Ya itu gini, jalan kan dengan antusias gitu kan. Wah, udah kayak apa ya? Ya, you have to conquer yourself di hari pertama kamu setengah putus asa gitu ya, sudah bawa backpack gitu kan. Ngikutin bener, tapi udah sejam kok hilang ya, ini panahnya nggak ada ya. Terus lihat 1 jam kemudian. Iya, lihat kok nggak ada orang lain yang bawa backpack nih.
Dah, akhirnya keluarin Google Map. Lihat Google Map, ternyata aku tuh harus belok kiri sebelumnya kampus. Di sana ada satu kampus besar, aku sadarnya tuh di depannya kampus itu. Oh oke. Jadi lihat Google Map, ya udah untuk kembali ke jalur aku nebus masuk dalam kampus. Oke. Instead of kamu balik, kamu shortcut aja toh? Ya. Oke. Jadi nembus kampus, di belakang kampus ketemu sama orang-orang lain yang jalan, lega. Terus, ya mulai jalan, nah itu jalan, kok aku nih jalan udah cepet. Bule-bule ini melewati aku semua, apa yang salah ya? Kemudian bukan hanya bule yang muda-muda, mak pun melewati aku. Aku kalau kayak gini caranya kapan nyampenya ya? Mak itu artinya orang-orang bule, Caucasian, Asia, apa semua? Iya, ini bule. Bule. Okay. Jadi aku tambah cepat lagi jalannya. Nah itu salah di situ sih. Memang dari pertama kan udah dibilangin bahwa kita ini bukan balapan. Okay. Semua at your own pace. Gitu. Jam kedua udah 2 jam capek. Berhenti bawah pohon, duduk minum. Mungkin lu ngeliat kalau di foto di Instagram itu dengan muka yang lesu gitu. Jadi subscriber kalau mau lihat ini akunnya bisa dilihat. Nah, itu di situ duduk itu mulai berpikir, ini bener nggak ya? I'm doing this tuh bener apa enggak gitu loh? Apa udah selesai pulang aja gitu? Hari pertama, jam kedua jadi. Jam kedua. Ya udah. Terus. Jadi 2 jam jalan itu struggle ya? Struggle. Apalagi gini, mungkin juga salah satu yang membuat semua itu rasa nggak enak muncul segala macam, karena kan kita masih jet lag sebetulnya. Iya. Aku langsung jalan, besoknya langsung jalan. Jet lag ini kan mempengaruhi fisik. Iya. Karena ngejar jadwal itu. Jadi ya ya udahlah, pokoknya masa pulang sih malu gitu. Jadi di 2 jam perjalanan itu sudah struggle ya? Struggle. Udah ya itu berpikir mau quit, stop. Tapi ya malu tuh, masa nyerah pulang gitu. Akhirnya ya kebayang udah. Orang-orang yang nganter di airport kan? Ya yang nganter nggak banyak. Pestanya sebelumnya untuk merayakan perjalanannya ini malu. Nah, akhirnya jalan lagi. Udah pokoknya jalanin sampai bener-bener udah nggak bisa jalan lagi lah gitu. Gempor lah. Gempor. Jalan itu yang ngeliatin bule-bule lewatin, sambil mikir terus tuh. Lama-lama ketemu. Nggak bisa, kita patokan kita sama dia nggak bisa. Bule itu kan badannya tinggi. Gede. Liatin langkahnya dia. Aku melangkah mungkin cuma 35 cm gitu ya. Satu langkah dia tuh bisa 50 cm. Gendeng gitu. Ya nggak akan ngelawan. Jadi ya udah, memang akhirnya sadar, oh ya ingat di website di mana juga sekarang dibilang ini bukan lomba, ini bukan balapan, ini semua at your own pace. Untuk mendapatkan esensi dari perjalanan itu. Ketika saya tahu kamu jalan itu, aku udah respect kelas dewa. Ya. Ketika sekarang sedang berbicara, respect saya itu kelas mbahnya dewa lagi. Karena kenapa? Kalau bagi saya itu begini loh ya. Kalau ketika kita mau mulai dan kita mau give up, yes ya ada malunya, tapi nothing tulus. Tapi kalau sudah di tengah-tengah ini loh, mau balik ya apa, terus ya apa. Ini kan masih ada achievement yang sayang untuk dihancurkan gitu loh ya.
Tapi ini belum apa-apa, ndak give up itu sudah mulai datang. Ini luar biasa loh, seriously bro. Ya, Iya nggak sih ya? Ini nggak gampang loh. ya pokoknya kan kita tahu lah apa yang menjadi kita punya limitnya sampai di mana, kemampuan kita max-nya sampai di mana ya kita kan tahu lah. Jadi my bro Peter Wang ini rasanya sudah membuktikan bahwa mengalahkan orang lain itu tidak mudah, tetapi lebih sulit mengalahkan diri kita sendiri ya. Oh iya. Ini kan kamu fight dengan pikiranmu. Iya. Dan itu juga mungkin perjalanan ini malah aku tuh mengenal diriku sendiri jadinya. Jadi bukan hanya sekedar tahu ya Peter yang seperti ini, yang 90 kilo, yang selalu Masa sih kelihatan 60 kok ya. selalu celana pendekan dan segalanya. Tapi akhirnya aku tahu ternyata diriku tuh seperti ini gitu. Seperti apa? Apa yang kamu temukan? Apa yang beda sebelum walk dan pada waktu walk? Siapa Peter itu? Ya, aku tuh menemukan bahwa aku ini lebih suka ternyata dengan kesendirian itu. Oke. Iya. Dan you can enjoy kan? I can enjoy, bisa gendeng sendiri. Aku senang gitu. Oke, sekarang ini bayangannya ya, kita ini kayak di satu game. Sudah subscriber bisa bayangkan nggak ya, walk-nya itu bukan kayak walk di jalan kota Surabaya, kota metropolitan. Anda bayangkan kayak di film Spin yang ini jalannya ini kayak di padang-padang belantara, hutan-hutan, bukan hutan ya, kayak pedesaan gitu ya. Pedesaan. Ya, pedesaan. Jadi gini, sepanjang itu kan kalau yang rute French Way itu, French Way, rute yang utama ini French Way. French as a French country, French Way. Iya, French. Okay. Jadi gini, sebelumnya tak jelasin dulu, Camino de Santiago itu ada banyak jalur. Yang utama French Way ini yang karena mulai dari Prancis, selatan Prancis sampai ke ujung barat, Pantesan dinamakan French Way. Ya. Oke. Ujung barat Spanyol, jadi dari timur ke barat. Kemudian ada lagi yang jalur utara, itu jalan di pantai, itu bagus banget. Itu aku kepengen jalan itu. Tapi waktu itu kamu mau jalan kan sudah tahu toh? Jalan desa atau jalan pantai? Udah tahu. Ya milih-milih. Tadinya aku pengennya jalan utara, jalan pantai gitu. Tapi akhirnya pantai itu pertama yang French Way ini fasilitasnya paling lengkap. What you mean fasilitas? Infrastrukturnya. Jadi artinya accommodation apa semua in between the stop gitu ya? Di setiap desa tuh pasti ada. Oke. Warung makan minum tuh ada. Gitu. Kalau yang di jalur lain lebih sedikit. Bukannya nggak ada, lebih sedikit. Jadi ya aku pikir yang untuk pertama lebih baik aku ambil yang normal dulu gitu loh. Normal bagi Peter Wang kok. Terus ada lagi yang jalur dari Madrid. Tadinya juga mau jalan jalur Madrid, tapi ternyata jalur Madrid ini nggak banyak pohon-pohonan, banyak melewati ya bukan gurun sih, tapi padang rumput gitu. Ya udahlah, nggak, itu nanti lagi aja. Kemudian ada lagi jalur yang dari Porto. Oh, Waterways itu my next, harusnya tahun ini. Caranya cantik juga ya kalau dari Porto. Itu bagus. Itu juga lewat pinggir pantai. Dan itu kalau orang yang cepat 10 hari selesai. 80 kilo ya. Berapa kalau lewat dari Porto? 107 kilo. Wah, 10 hari 100 kilo jalan kaki, oh my god. Enak.
Nah, Enak. yang Friendsway ini itu tuh melalui 3 apa ya namanya sebutannya, kalau mungkin di sini kita sebutannya tuh 3. Yang paling jauh itu apa? Apanya? Ya Porto itu 100 itu ya. 769 ya. Kalau yang dari Portugal Ada 2, ada Porto, ada apa namanya ibu kotanya itu Lisbon. wih 700 kilo itu yang dari France itu. Kalau Lisbon itu juga sangat sedikit, infrastruktur kurang, jadi nggak banyak orang yang lewat situ. Kalau dari Lisbon justru mereka larinya ke Fatima. Oke, sekarang gini loh. Saya sampai sekarang itu ketika when we talk now, saya tuh masih merasa keri-keri gitu loh jalan kaki segitunya ya. Terus coba bayangkan sinar matahari pasang. Berarti kamu merasakan terik matahari kan? Iya. Sunburn, Iya. heat stroke. So you manage? Aku sih Enjoy. nggak masalah ya. Soalnya ya matahari buat aku sih bukan Ya, kamu bukan termasuk orang yang takut ya, hitam. Tapi kan ya apa? How you manage it? Karena kan akan extra effort kan ya. Capek, panas. itu justru itu nggak masalah sama sekali. Justru yang masalah itu adalah karena kita melewati, kalau di sini mungkin sebutannya tiga apa namanya, tiga daerah yang berbeda. Jadi dataran rendah, tengah-tengah dataran tinggi, akhirnya dataran rendah lagi. Nah, 3 daerah ini tuh punya weather yang berbeda gitu loh. Jadi di awal kita hanya cukup dengan jaket tipis, di tengah kita harus pakai jaket tebal, dan di yang belakang ini dataran rendah ini justru jas hujan. Nah, jas hujan ini yang aku agak ribet gitu loh. Jadi nanti dibuat Peter Wang checklist. 650 cek. Matahari cek. Nah, sekarang tambahkan hujan. Pernah? Pernah. Oke. Pokoknya jalan ini ya, walaupun kamu jalan di summer sekarang nih, pasti akan dapat hujan, itu udah pasti. Hari ini hujan. Hujan terus. Padahal panas-panasnya sekarang harus. Iya. Cuaca di sana nggak bisa di apa namanya? Dan kamu bisa enjoy, dan ketika kamu jalan kamu nggak merasa lagi ada lagi terbesit give up. Ada. Cuma Waktu kepanasan enggak, Bukan. you still enjoy. Bukan. Waktu hujan. Nah gini, karena kita kan ngejar tanggal, ngejar waktu, dan tengah-tengah tuh aku harus ketemu Lyon tanggal sekian. Jadi ada satu section. You have to finish exactly that date ya, Iya. untuk ketemu dengan